Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rubrik. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah seorang akademisi ya di Tanjung Balai, Abangda Muhammad Fajrin Pane, SHIMU. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa Husni. Wah. Sehat. Fatih. Kegiatan lancar Bang? Alhamdulillah. Lancar. Mahasiswa banyak? Alhamdulillah. Insya Allah. Luar biasa. Aktif di dua kampus ya Bang? Aktif di Politeknik Tanjung Balai dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tanjung Balai. Hanya di Tanjung Balai, di daerah lain? Belum ya. Saat ini masih di Tanjung. Selain sebagai akademisi juga sebagai aktivis dulu ya Bang? Dulu Sempat sama. menjadi politisi? Belum sempat. Belum sempat ya? Belum sempat. Hanya ormas dan organisasi mahasiswa di HMI sama dengan Adinda, dan sekarang di DPC DBMI Kota Tanjung Balai, JBMI, Jamiah Jamiah Batak Muslim Batak Indonesia Muslim Kota Indonesia. Tanjung Balai. Luar biasa kompeten hari ini narasumber kita yang kita undang. Justru saya yang lagi khawatir nih, takutnya tidak mampu mengimbangi narasumber kita. Ya, di sini juga Bang Fajrin sudah live di Facebook. Ya. Mungkin nanti para penonton Silakan yang mau komen. iya memberikan pertanyaan Ya. yang akan kita ulas dalam diskusi kita Sore sore ini. Ya. Apa Bang kira-kira tema kita? Insya Allah kita mendiskusikan tentang politik dalam perspektif agama. Politik dalam perspektif agama jelang 2024. Karena kan sekarang yang lagi hot itu isu tentang, katakanlah, politik identitas misalnya. Politik identitas. Nah, Padahal politik itu melekat dengan identitas. ya. Karena dalam wawasan kebangsaan ada yang disebut dengan identity atau identitas kita sebagai bangsa. Misalnya ada bendera, Iya, ada bahasa, iya, ada kepercayaan. iya. Ini tidak lepas dari bangsa manapun, ya. Dan itu biasanya menjiwai setiap, katakanlah, konstitusi sebuah bangsa. Iya. Kalau Indonesia misalnya, kita kenal dengan falsafah Pancasila, yang nilai-nilainya itu bersumber dari pandangan hidup yang ada pada kehidupan sehari-hari Bank Indonesia. Misalnya kita dikenal dengan bangsa yang berketuhanan, Iya. Bangsa yang majemuk. yang tidak bisa lepas dari namanya politik identitas Ya. sebagai bangsa. Dan Jadi- para pelaku politik sebenarnya harus memiliki ciri dan identitas tersendiri. Iya. Supaya tidak sama. Ya, ada simbol misalnya. Ya, visi-misi. Iya, ada visi-misi, ada jargon politik. Iya. Iya kan? Itu yang menjadi pertanda sebuah partai politik itu. Dan ada namanya doktrin politiknya Iya, misalnya. iya. Ya. Karena dia mau menyampaikan gagasan kepada Iya. konstituennya, Iya. maka dia harus punya ide. Artinya seorang politikus diuji itu bukan dari hanya popularitas, Ya, benar. Itu yang mau kita tapi dari poin. elektabilitas keilmuannya. Ya. Kalau bahasa kerennya, ideologinya Iya. mana? Kan gitu. Kan itu yang mau diuji. Iya, gagasannya. Gagasannya, pikirannya, itulah identitasnya. Iya. Nah, lalu kalau memang politik itu syarat dengan identitas, Iya. tapi kenapa hari ini politik identitas itu semacam momok menakutkan? Nah, gimana pandangan Abang? Jadi memang dalam dunia politik itu tentu ada isu-isu yang berkembang. Jadi tidak lepas dari propaganda politik, Iya. ya, agitasi, provokasi, Iya. perdebatan-perdebatan. Justru itu yang mengkayakan sebuah tatanan politik, Iya. ya, di masyarakat kita. Kalau tidak ada perdebatan-perdebatan, maka Orang tidak akan tahu iya, isi pikiran. tidak tahu apa isi pikiran seseorang yang terlembaga dalam partai politik misalnya. Karena dalam terminologi sendiri, debat itu kan saling bertukar pikiran, Iya. membahas satu topik, tapi dari
Dua- perspektif iya. yang berbeda. Malah bisa lebih. Iya. Misalnya kalau kita kenal di Indonesia berbagai macam partai politik. Iya, iya. Tapi orang katakanlah mengklasifikasikan dua, nasionalis katakanlah dengan partai agama atau Iya, religius. iya, iya. Ah, malah ada yang menggabungkan kedua ini. Iya, Kenapa? iya. Partai politik itu hukumnya wajib memperbanyak massa. Mm-mm. Ya, dia memperbanyak massa dalam artian dia harus sebanyak-banyaknya bagaimana orang simpati kepada dia. Ke Karena partai partai politik. politik kan adalah wadah tempat masyarakat menyampaikan aspirasi. Iya, Kalau jumlah penyampai aspirasinya sedikit, semestinya partai politiknya Iya. tidak dibutuhkan. tidak dibutuhkan dan tidak ada keterwakilan dalam pemerintahan misalnya. Iya. Bagaimana partai politik itu mau berjalan? Tapi, nah, ini kan masyarakat sampai saat ini tidak memandang partai politik itu sebagai media atau wadah tempat Iya. menyampaikan aspirasi. Iya, Justru konotasi partai politik itu lebih cenderung negatif. iya. Nah, Nah, disitulah penting pendidikan politik yang harus dilakukan oleh partai politik. Misalnya, bagaimana partai politik mencegah agar masyarakat tidak berorientasi kepada politik praktis dalam artian money politik misalnya. Ketika mereka melihat ada tawaran-tawaran dari partai politik misalnya ada musim kampanye caleg dan sebagainya. ya. Ya, Tapi menarik nih Bang, soal money politik, ya kan. Oke, mungkin banyak caleg ya, banyak calon yang sebenarnya bukan coba-coba, tapi memang punya niatan ingin merubah mindset, ingin merubah paradigma bahwa menjadi anggota legislatif itu bukan berdasarkan seberapa banyak uang yang dimiliki, gitu. Tapi isi pikiran dan gagasan yang diterima oleh konstituennya. Tapi kan konstituen kita juga, kita sadari tidak semuanya iya, bisa mengarah, menangkap ataupun menguji pikiran-pikiran dari calon-calonnya. dengan Lebih berbagai cenderung- latar belakang Pendidikan. iya, pendidikan Nah. dan strata sosial. lebih cenderung memang sosial. PWP, Iya. pragmatis. Pragmatis. Nomor piro, wani biro, kan begitu. Iya. Jadi memang ini kan sistem yang memang dari mulai partai politiknya juga tidak memberikan edukasi kepada masyarakat apa sebenarnya falsafah berdirinya sebuah partai politik. Iya. Ah, Maka yang harus dikampanyekan adalah bagaimana partai politik itu harus berintegritas dalam artian begini. Memang masyarakat ini beragam, kita tahu dari berbagai strata sosial, status ekonomi, Iya. tidak bisa kita pungkiri. Hanya walaupun mungkin kita belum adakan penelitian, hanya beberapa persen lah mungkin yang berorientasi katakanlah kepada ideologi sebuah partai politik. Bagi katakanlah yang di bawah level simpatisan, barangkali ada banyak juga yang memandang sebuah partai politik itu yang kalau Anda mau mencaleg ya harus siap dengan konsekuensi. Ada teman di lembaga survei mengatakan bukan hanya sosok tapi juga atau kapasitas tapi juga isitas kan. Isitas termasuk ya. Ada istilahnya. Iya, gitu. iya. Untuk menentukan sebuah elektabilitas. Iya, Maka kapasitas pribadi dan isitas pribadi. Nah, ini istilah yang berkembang dan teman di survei itu juga mengatakan itu satu faktor yang nggak bisa dipungkiri. Iya. Kemampuan finansial seorang yang ingin mencalonkan diri misalnya. Dan kalau boleh kita presentasikan keterwakilan wakil kita di parlemen itu ya mungkin lebih cenderung dari isitas daripada isi pikiran. Iya. Sepakat nggak kamu kira-kira? Ya, inilah terjadi pergeseran nilai yang luar biasa. Iya. Jadi dalam ilmu sosiologi tidak bisa kita pungkiri, dalam kita berinteraksi sosial adanya pergeseran nilai itu karena ada berbagai macam kepentingan. Jadi itulah bisa nanti menimbulkan konflik. Dengan berbagai kepentingan itulah orang
adanya kompetisi misalnya. Iya, iya. Di situ dia. Ketika sudah masuk kompetisi, maka semua isi harus dipersiapkan. Termasuk tadi isi tas. Isi tasnya. Iya. Jadi Isi pikiran belakangan ya. isi pikiran orang tidak lagi melihat identitas, Iya, tapi iya, isi iya. tas. Betul. Dan kapasitas. Mungkin dia punya track record di masyarakat nggak begitu tapi ketika dia lebih menampilkan mungkin hanya diam-diam saja tapi bergerak di bawah tanah dan mungkin di hari-hari dia baru melakukan katakanlah serangan fajar, Iya. justru orang akan melirik itu misalnya. Dan mudah-mudahan nanti di Tanjung Balai nggak seperti lagi, Mudah-mudahan. Kita berharap masyarakat itu memang semakin Iya. teredukasi lah, Iya. semakin lebih berpikir. Jadi podcast inilah memberikan semangat itu. Jangan sampai diskusi-diskusi kita ini justru memberikan rasa pesimis. Iya. Kita harus memberikan semangat. Optimis. Iya, optimisme. Itulah salah satu tujuan Bahwa yang merubah diskusi kita. itu bukan partai politik Iya. itu sendiri. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya ibda binafsi. Iya. Dimulai dari diri masing-masing. Iya. Jadi kita pakai konsep ekonomi, Iya. supply dan demand. Ya, Ya. kan? Kalau tinggi permintaan, Iya. berarti ketersediaan barang juga harus meningkat. Harus meningkat. Jadi kalau banyak masyarakat yang minta berapa isinya, Jelas Maka- tidak, kan gitu. si calon juga harus Iya. mempersiapkan Mempersiapkan. sebanyak-banyaknya modal. Betul. Ya, jadi kalau sedikit permintaan, ya tak perlu para Iya. calon-calon itu. Kita uji aja gagasannya, Iya. kita uji pikirannya. Betul. Kalau Jadi, perlu, caleg-caleg itu juga kita harus hadirkan di sini. kita bongkar isi kita bongkar pikirannya. isi pikirannya. Betul. Aji mumpung, Ya. main money politik, Money politik. atau memang punya gagasan-gagasan yang membangun untuk Kota Tanjung Balai. Atau hanya karena aspek keturunan. Aspek keturunan ya. Ada oligarki. Oligarki. Atau, iya, karena bisa jadi memakai trah. Iya, Ya, latar belakang. Identitas lagi. Iya, identitas lagi. Identitas keluarga misalnya Dan kan. sebagainya. Ya, Dan itu ya. kita tidak bisa pungkiri. Iya. Ya, karena kalau kita turun ke masyarakat pasti orang melihat itu. Pasti. Pribadi kita, latar belakang keluarga kita, Iya. sampai kepada misalnya apa suku kita, Iya, marga iya. kita. bahkan Sampai kan adat. hari ini mungkin kita sudah seringlah melihat ya personality branding Ya, para kandidat-kandidat ini mungkin juga mencantumkan biografi keluarga, Ya, anak betul. dari, Anak dari- sekolahnya di mana, ya kan? betul. Seberapa besar efeknya nanti diuji. Ya, Ya. artinya di awal sosialisasi itu agar masyarakat tahu. Kenal. Kenal lah gitu kira-kira. Mengenali sosok Mengenali yang sosok. akan mewakilinya di parlemen. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Bang, nanti penasaran pula nih para penonton kita. Sebelumnya Abang caleg? Kemarin sempat berhajat tadi nggak Berhajat, jadi. tidak ya? Oh, Jadi iya. nggak jadi masuk. Lebih kita mengedukasi, Iya. bukan kampanye ya. Dan kampanye. Karena memang kita kampanye dalam artian kampanye untuk pendidikan politik. pendidikan politik. Iya. Ya, bukan saya sebagai calon. Iya. Ini ada Bung Imam kami nih, calon komisioner KPU Tanjung Balai. Iya. Silakan kalau mau berkomentar. Saya tunggu komentarnya nih Bung Imam. Iya, silakan. Oke, Selamat Pak. ya masuk 10 besar. Oke, mantap. Terkait politik pencitraan tadi, Bang. Kalau memang tadi sudah kita bahas bahwa pencitraan itu perlu ya. Bahkan bukan dalam kapasitas berpolitik saja. Dalam apa ya? Semua aspek malah kita memerlukan personality branding tadi yang sifatnya itu identitas kita. Iya. Seperti dalam marketing, Iya. pemasaran. Pemasaran. Nah justru kalau orang tidak punya identitas, apa yang mau dilihat? Belum tahu ya, belum kita bongkar isi pikiran. Iya. Ini masih identitasnya saja. Lalu kenapa sekarang ini rame nih Bang? Soal politik pencitraan ini. Dan mohon maaf, Ya. lebih dipersempit cara berpikir atau perspektif politik identitas ini kerana agama Ya. dan agama tertentu malah. Justru pemikiran itu gagasan itu harus diuji, itu yang benar. Jadi pencitraan itu penting sebenarnya dalam artian pencitraan untuk menunjukkan bahwa kualitas diri untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat
atau pemimpin di sebuah daerah. Hmm. Bagaimana dia mencitrakan dirinya sebaik mungkin dengan citra yang positif. Ya. Nah, dalam artian karena konsekuensi dari demokrasi saat ini seperti itu, dan dia harus bersinergi dan kolaborasi. Ya. Nggak bisa dia istilahnya One man show. main tunggal sendiri, dan dia harus katakanlah membentuk tim-tim yang mampu memoles dirinya, ya untuk terlihat baik di mata masyarakat. Ya. Itu nggak bisa kecuali tadi kita kalau sempat gugatan yang lalu itu sistemnya tertutup dan nanti misalnya pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih langsung, itu bisa berubah tentu situasinya. Artinya hari ini memang kedaulatan di tangan rakyat itu, rakyat yang menentukan, kan begitu? Rakyat yang menentukan bagaimana image seseorang, katakanlah identitas tadi dan popularitas, elektabilitas, ya, dan intelektualitas. Itu yang paling penting. Ya, karena kalau dia misalnya jadi pemimpin, dia tempat bergantung banyak orang. Ya. Tempat berharap lah. Sekali teken, sekali tanda tangan, dia itu bisa menentukan hajat hidup orang banyak. Misalnya menandatangani fasilitas umum publik, atau katakanlah aturan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ini penting. Kalau dia tidak tahu apa yang ditandatanganinya, kan bahaya. Maka itu pentingnya sebuah kejujuran, integritas, dan intelektualitas. Ini penting. Jadi diskusi kita ini arahnya ke sana. Bagaimana kalau dalam istilah etika politik, fatsun itu dijaga. Memang benar konsekuensi persaingan itu nggak bisa dipungkiri, bahwa pasti ada menang ada kalah, pasti semua orang pengen menang. Nah, tapi tidak boleh menghalalkan segala cara. Yang sebenarnya itulah fatsun politiknya, kira-kira begitu. Jadi mungkin semua kita lebih dominan lah, mungkin hanya sebagian kecil. Kita ini tahu mana yang benar, Bang. Tahunya kita mana yang benar ini, bahwa politik itu tidak boleh berdasarkan isitas. Itu kita tahu. Tapi belum tentu kita mau, Bang, untuk melakukan yang benar. Jadi kan kalau dalam istilah Tanjung Balai lah dulu kita pinjam, lawak tengok pakai visinya. Belum tentu nanti kok udah duduk dia ingat lagi dia sama Pak. Kan itu yang masih melekat dalam pikiran-pikiran masyarakat kita, Bang. Jadi memang mohon maaf ya, sampai hari ini juga fungsi DPR itu atau fungsi parlemen itu ada, itu belum teruji secara utuh sampai ke lapisan masyarakat terbawah, Bang. Masyarakat tidak merasakan. Jadi sebenarnya dalam teori trias politika ada kan 3 kan, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini sebenarnya tidak boleh ada posisi hierarki di atas di bawah. Posisinya adalah sejajar. Pembagian kekuasaan. Itu teori Montesquieu. Pembagian kewenangan. Tapi kenyataannya, realitanya masyarakat menilai ternyata ada yang dikondisikan misalnya oleh eksekutif terhadap legislatif atau yudikatif, mohon maaf. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, ini masyarakat menilai kan? Legislatifnya mampu tidak melahirkan regulasi peraturan perundang-undangan yang dia tidak boleh tunduk kepada eksekutif. Karena dia pembuat undang-undang bersama eksekutif. Baru masuk persetujuan anggaran. Budgeting dan pengawasan. Ketika ada di situ proses-proses yang nilainya tidak baik, misalnya suap menyuap dan sebagainya, masyarakat pasti kehilangan kepercayaan. Karena itu tadi belum teruji secara menyeluruh sampai ke lapisan masyarakat terbawah. Bahkan mungkin tidak semua masyarakat itu mengenali siapa wakilnya di parlemen. Mungkin hanya lingkungan tempat tinggal si
anggota dewan lah kita katakan, atau keluarga, mungkin itu yang mengenal. Tapi kalau masyarakat biasa yang memang tidak kesana cara pandangnya, karena memang lebih banyak menghabiskan waktu itu untuk bertahan hidup, itu memang tidak tahu. Bahkan mungkin apa peran-peran dari legislatif, yudikatif mungkin tahulah, lebih ke Kamtibmas kan, eksekutif itu tidak begitu dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu yang memang perlu kita sampaikan, itu yang perlu kita edukasi kepada masyarakat kita, bahwa sebenarnya legislatif itu, partai politik itu adalah wadah kita menyampaikan aspirasi. Jadi jangan begitu mau pesta baru kantor-kantor partai politik itu ada identitasnya, ada kantornya, terbuka pintunya. Setelah selesai pesta, tutup bang. Nggak tahu lagi tuh bang di mana kantornya bang. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau kita bawa dalam teori filsafat misalnya, dalam mendekati kebenaran itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita semua paling benar, tapi ada mendekati kebenaran. Begini dia. Orang menyebut media itu banyak salah kaprah, menyebut radikal itu sesuatu yang berbahaya, padahal tidak. Kalau kita pelajari, ada 3 ciri berpikir dalam filsafat. Misalnya radikal itu harus sampai kepada akar persoalan. Nah, bisa jadi, mohon maaf, kawan-kawan kita yang hari ini menduduki jabatan itu, dia nggak paham apa persoalan, akar masalahnya apa. Jadi tidak bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Dan mungkin kalaupun dia tahu, dia nggak sanggup. Karena begitu kompleks persoalan di masyarakat kita, dari segi politik, ekonomi, dan sebagainya. Hampir-hampir mungkin dia jangan-jangan, ya udah dia sebagai katakanlah legislatif, ya udah dia hanya melaksanakan ininya saja, formalitasnya selesai. Dia misalnya ada orang datang mohon bantuan, udah selesai gitu saja. Kita radikal nih bang. Iya. Ramah, terdidik dan berakal. Iya. Ya. Yang kedua sistematis. Jadi pernah kan perdebatan Prof Yusril dengan di TV. Dari mana dimulai perbaikan ini? Sistem atau orangnya? Kan sampai sekarang ini belum selesai, masih debatable. Dari mana dimulai? Sistemnya, kan sistematis itu saling mempengaruhi satu sama lain. Yang membuat sistem itu siapa? Iya, nggak bisa dipisahkan. Jadi itu, dan universal. Ya. Universal itu menyeluruh. Semua lapisan. Nah, persoalan itu nggak bisa diselesaikan secara parsial, secara separuh-separuh. Kan banyak persoalan di masyarakat ini, kita lihat terkendala akibat pengaruh-pengaruh politik kekuasaan yang dia masyarakat melihat, oh ternyata sampai segitulah penyelesaian persoalannya. Udah, gitu. Misalnya masyarakat menyampaikan ini loh persoalannya, tapi karena kepentingan tertentu, kepentingan politik, kekuasaan, dianggap masyarakat tak ada ini kan. Di situ mulai muncul distrust, ketidakpercayaan, ya, karena ada benturan-benturan kepentingan tadi. Jadi itu yang kayak mana kita mau mendekati kebenaran, nggak bisa, karena ada faktor. Jadi kalau dalam politik itu termasuk juga mungkin fanatisme, itu sikap yang faktor yang mempengaruhi misalnya. Ya, bukankah kalau ada misalnya tokoh yang ditangkap juga kelompok-kelompok dia misalnya juga yang fanatik dengan dia karena ketokohannya, walaupun misalnya melanggar hukum, tetap ada usaha untuk pembenaran. Ini yang kita lihat kan, misalnya kita tahu dia sudah salah, malah ada lembaga minta maaf misalnya yang lagi hits nggak usah malah kita sebut gitu. Nah, itu padahal adalah lembaga yang harusnya menjaga kewibawaannya. Oke, ini dari mana dimulai? Pribadinya
perseorangannya, individunya atau sistemnya. Kan ini pertanyaan kita. Ya. Wah, kan gitu. Sampai saat ini tuh belum tuntas ya. terjawab. Belum tuntas. Iya kan? Ah, Oke, kalau kita perkecil Bang, iya. diskusi kita, ya kan, walaupun tadi politik pencitraan awal tema kita, tapi sudah berkembang jauh. Kita perkecil sekupnya, kita berbicara kondisi kota kita yang kecil sebenarnya, ya kan, harusnya lebih mudah, karena kecil itu lebih mudah sebenarnya menyelesaikan persoalan. Iya. Nah, tapi mungkin seperti tadi Abang sampaikan, dalam radikal itu kan sebenarnya harus paham apa akar persoalan, Iya, supaya itu bisa dulu. menyelesaikan masalah. Bisa. Nah, Karena ibarat medis, kedokteran, kalau salah diagnosa, salah ngasih obat, selesai. Tak? Iya, Tapi kalau pas diagnosanya, pas ngasih pas obat. ngasih obatnya, orang nggak perlu. Jadi kita anggaplah kita hari ini yang berada di poros tengah ya. Kita tidak di parlemen, kemudian kita mewakili masyarakat. Ya, cara pandang kita tentang persoalan Tanjung Balai hari ini, menurut apa? Apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan di Tanjung Balai ini? Yang apa ya? Kalau boleh kita bilang Tanjung Balai hari ini seperti kota mati, Bang. Nah, apa sebenarnya akar persoalan? Ini yang mungkin perlu kita gali, Bang. Asik nih pertanyaannya, memancing. Ini perlu kita gali, Bang. Sebenarnya Adinda ini tahu dia persoalannya. Enggak, Bang. Cuma dia mancing-mancing kita. Kalau saya sebenarnya sebagai katakanlah orang yang berdunia pendidikan, melihat sederhana saja. Kita ini punya kemauan tidak, ya, untuk kompak melihat sebuah persoalan dan mencari solusi apa yang terbaik. Saya melihat ini jujur ya, objektif, bahwa usaha-usaha untuk mengarah kepada perbaikan kita sudah melihat Ya, ada. Jadi kita jujur itu, dan cuman ada persoalan-persoalan lain yang mungkin sampai saat ini belum bisa dituntaskan. Butuh waktu agar tertata dengan baik, dan itu bisa kita lihat di masyarakat. Ya. Ya. Artinya begini, Bang. Maksudnya begini. Kondisi hari ini mungkin di diskusi-diskusi sebelumnya juga sudah pernah kami ulas, ya kan. Tapi memang kan kita perlu berbagai macam pandangan, ya, perspektif, agar supaya menjadi sebuah rumusan nanti pada akhirnya. Jadi maraknya persoalan di Tanjung Balai ini, apakah itu kriminalitas, ya kan? Mohon maaf, itu kan cenderung berawal dari narkoba. Kita tidak bisa pungkiri banyak masyarakat yang mengatasnamakan kemiskinan, terjun ke dunia hitam. Nah, dampaknya ini kan luar biasa, Bang. Ya, mungkin dampak terbaru di Tanjung Balai ini masih dengan Lodes. Tapi di daerah lain sudah mulai ke arah kriminal yang lebih membahayakan, begal misalnya kan. Ini kan tidak bisa kita pastikan tidak berpindah ke Tanjung Balai kejahatan-kejahatan yang seperti ini. Bisa jadi, ya kan? Nah, artinya kita masyarakat memohon kepada pemerintah, ya mohon cepat diatasi, kan begitu. Nah, yang menjadi ukuran tadi kan, kalau masyarakat ini terjun ke dunia hitam itu kan persoalan ekonomi. Menurut Abang, apa yang perlu diperbaiki? Tapi ini bacaan saya di media, ternyata mereka-mereka yang pelaku kejahatan itu tidak semuanya itu motif awalnya desakan ekonomi, tapi lebih kepada foya-foya dan narkoba. Itu kan Jadi, untuk di kelas atas ya, kelas iya. bawah kan rata-rata ekonomi. Termasuk juga sih sebenarnya. Ya benar. Secara ekonomi mereka berada di kalangan menengah ke bawah. Tapi juga banyak yang sebenarnya motifnya melakukan kejahatan. Contohnya Pelodes. Saya tidak yakin kalau mereka itu berapa dari kalangan yang ekonomi ke bawah. Pelodes itu. Jadi bukan karena dia nggak punya beras, tapi karena
orientasi hidupnya materi melulu. Ingin Mau- mendapatkan sesuatu yang instan, Iya. menjolimi orang misalnya. Ini dalam konteks itu ya. Gaya hedon lah ya. Ya, hedon kan gitu. Nah, di situ tadi. Nah, maka dia rela untuk menjolimi, menyakiti orang, merugikan orang lain, dan misalnya narkoba misalnya atau begal lah. Itu ternyata hasil dari kejahatan itu banyak bukan untuk beli beras di rumah, Iya, iya. banyak yang memang untuk foya-foya. Karena memang beraninya mereka melakukan kejahatan itu, ya kan karena sudah mungkin ya macam begal. Kalau dalam keadaan normal, potong ayam aja kita takut bang. Dalam keadaan normal, apalagi motong tangan orang. apalagi potong tangan orang, apalagi membunuh kan begitu. Artinya kan pasti pikiran-pikiran kita, akal kita sudah terpengaruh Ya. hal-hal tertentu. Kalau dia orang yang normal dia nggak sanggup melakukan itu. Bisa jadi mungkin ada pengaruh-pengaruh, ya obat-obat narkotika dan sebagainya. Bisa jadi. Maka dia sampai harus tega melakukan itu. Itu kalau dari segi katakanlah psikologi kan misalnya, dia memang sudah mempersiapkan, itu kan berencana sebenarnya kriminalnya, sudah membawa sajam kan gitu, dan beroperasi di waktu-waktu orang ini sunyi kan. Artinya maka ini harus dilawan, termasuk kejahatan yang terorganisir juga itu kan gitu. Makanya harus dilawan dengan kelompok kebaikan yang terorganisir juga kan. Artinya kan kita berharap isu-isu ini ditangkaplah para kandidat-kandidat yang akan bertarung nanti di 2024, bahwa darurat kriminal kejahatan di Tanjung Balai itu sudah dipresentasi berapa. Asal jangan aja misalnya, mohon maaf, nanti ada calon katakanlah mau bertarung di politik, ternyata dibandari oleh agen narkoba gitu. Ada ya? Dananya kan gitu. Jangan sampai Jangan sampai gitu. ya, jangan sampai. Ah. Ya. Kalau jika ada itu udah kelewatan, berarti memang kita masyarakat yang menginginkan itu gitu. Karena mereka banyak duitnya. Misalnya kan bandar-bandar itu kan gitu. Bisa saja mereka siap menjadi donatur misalnya, dalam tanda kutip. Baik, kita giring pula dalam pendekatan agama. Kita Ya. sudah bicara politiknya. Wa Sudah ta'awanu bicara 'alal birri wat taqwa. Ah. Saling menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Dan jangan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan berkolaborasi, bersinergi dalam berbuat kejahatan dan dosa. Ini apanya sebenarnya? Apa patokan nilainya? Karena zaman ini kan digitalisasi. Ya. Kita kalau nggak berkolaborasi dalam interaksi sosial, tidak bersinergi, nggak bisa. Kita nggak bisa sendiri. Tapi memang bang, secara substansi ya, fondasi beragama kita pun sudah lemah sebenarnya. Fondasi beragama yang dimaksud ini, kita mengaku beragama, tapi bahkan mungkin mengakui Tuhan itu mampu mengatasi persoalan kita pun kita tidak bisa, tidak yakin, kan begitu. Ini sebenarnya kondisi kita hari ini ya. Mungkin ya pengaruh digitalisasi tadi mungkin ya. Jadi orang lebih banyak sekarang belajar agama itu daring ya, menggunakan teknologi, membaca dari Google misalnya. Tidak lagi ada face to face mengaji dengan guru. Ada sebenarnya, tapi Persentase sudah kecil. iya. Jadi seperti ada keterasingan, teralienasi dari dunia. Kita merasa kesunyian di keramaian. Sementara di negara-negara barat sana orang mencari agama. Kita mungkin karena dari agama keturunan kita, mungkin dari kecil. Dan justru bang, ada yang bergeser bang. Bergesernya begini, kalau dulu mungkin masa saya lah, masa abang mungkin apakah seperti itu juga atau tidak. Kami dulu habis sekolah SD ada sekolah Arab. Iya. Sekolah Arab dulu rame bang, sama dengan sekolah SD. Nah sekarang kebetulan rumah saya itu pas di belakang sekolah Arab.
Sekarang bang udah jarang itu sekolah beroperasi. Justru sekarang yang lebih hits itu adalah sekolah-sekolah terpadu itu, Islam terpadu, ya kan? Kemudian rumah-rumah tahfiz. Nah, ini kan saya tidak tahulah secara kurikulum pengajarannya seperti apa. Tapi kalau dulu mungkin di sekolah Arab kita belajar sifat-sifat 20, ya kan? Tauhid ya. Tauhidnya belajar, kemudian dijelaskan bahwa Asmaul Husna itu ada di diri kita semua. Nah, itu mungkin dulu yang saya ingat dari guru saya waktu di sekolah Arab. Semua Asmaul Husna itu dititipkan kepada kita. Nah, berarti kira-kira nggak usah jauh-jauh kita mencari Tuhan di diri kita kalau mau melihat Tuhan. Begitulah kira-kira. Waduh, masalah di jaringan bang. Jadi akidah itu makanya dari kata akoda ada ikatan simpul Ya. yang kuat. Jadi keterhubungan antara kita dengan Sang Pencipta. Ini dulu. Jadi apa itu pengakuan tauhid kita kepada Tuhan, kepada Allah. Itu yang harus ditanamkan sebenarnya. Bahwa tidak ada tempat bergantung kita mau selain kepada Allah. Orang sekarang itu banyak bergantung kepada selain Allah. Ya. Dengan materi, kekuasaan, Ya. itu dijadikan segalanya. Nah, ini yang pergeseran yang dibilang tadi oleh Adinda. Nah, bagaimana itu kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa dia tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Misalnya kepada orang tua sendiri pun dia harus katakanlah menghormati sebagai orang tua, bukan menganggap bahwa orang tua yang beri rezeki, tapi Allah. Ya, misalnya. Jadi dia hanya harus tunduk dan patuh kepada Allah. Ini apanya? Ini fondasi. Nah, ini yang harus dikuatkan menurut hemat saya. Karena itu juga nanti berimbas kepada ideologi, cara berpikir dia. Ya. Bagaimana dia memilih, apakah dia nanti menjadi orang yang ateis, tak percaya sama Tuhan, atau agnostik, tak mau beragama. Kan banyak orang seperti itu. Walaupun banyak juga yang beragama menyatakan diri, tapi sebenarnya dia percaya kepada selain yang maha kuasa. Jadi betul yang disampaikan tadi, Asmaul Husna itu sifat 20 mengajinya ini harus benar-benar ditanamkan. Itu tadi, makanya harus menjadi simpul yang kuat dalam diri kita untuk menjaga agar diri kita tidak mau menghamba kepada selain Allah. Apalagi terhadap materi. Iya. Karena tanpa kita sadari sebenarnya, ya mungkin saya juga merasakan ya, dalam satu waktu, dalam satu keadaan kita bisa menjelma menjadi seorang ateis, kita bisa menjelma sebagai monoteis, kita juga bisa menjelma sebagai politeis. Tergantung pikiran, karena pikiran ini yang mempengaruhi tindakan kita berikutnya. Ketika kita nyatakan bahwa ini adalah hasil usahaku, berarti kita sudah masuk dalam ciri-ciri ateis lah. Kita menafikan campur tangan Tuhan di situ. Iya, betul. Bahwa kemudian materi yang menjadi pendukung, bahwa mungkin relasi yang menjadi pendukung, kita jadi politeis. Bukan Tuhan yang menggerakkan orang membantu kita, bukan Tuhan yang menggerakkan kita mencari rezeki sehingga dapat lebih. Benar. Itu tadi, manusia ini kan punya rasa egois, ego, mengatakan bahwa dirinya lah yang paling benar. Mungkin karena pengaruh
dunia atau lingkungan, dia merasa bahwa dia superior. Ya, ya, ya. Sebenarnya dia mengakui Tuhan, tapi karena ingin menunjukkan bahwa dia itu berkuasa, maka dia lupakan aspek ketuhanan tadi. Iya. Maka setan iblis itu kan tetap menang, dia nggak bisa kalah karena kita masih banyak, misalnya rakus sifatnya, iri dengki. Iya, iya. Jadi dia tetap punya pengikut. Nah ini yang susah mengalahkan iblis itu, karena itu masih ada dalam diri kita, iri dengki dan rakus. Jadi ketika kerakusan, kesombongan itu ada dalam hati kita, nah disitulah kita bisa menjadi yang seperti kata Adinda tadi, lupa akan sebenarnya siapa yang memberi rezeki, misalnya, ya kan? Karena kita kan pada prinsipnya dititipkan. Iya, dan disitulah kita nanti bisa tunduk dan patuh sama hamba, tunduk dan patuh sama atasan, misalnya, ya kan? Waktu ajan pun kalau perintahnya harus siap sekarang. Jabatan, apalagi misalnya politik kekuasaan, yang dari berbagai aspek itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Sekali tadi tanda tangan, dia bisa bergeser misalnya posisi jabatan. Nah, ini memerlukan proses yang tidak mudah. Bagaimana menguatkan dalam hati dan pikiran kita. Karena nggak bisa ini. Jadi akal sehat itu berasal dari hati. Nggak bisa kita nafikan itu. Kalau sudah kelihatan itu cara berpikir, kita bisa lihat nanti di media-media, di TV, perdebatan misalnya, kelihatan itu orang yang dia tidak bebas berbicara, itu ada kepentingan di belakang dia. Sebenarnya hati nuraninya dia tidak mau begitu, tapi karena ada faktor-faktor kepentingan tertentu, maka dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia tahu itu tidak betul dan melanggar Korea ini gitu kira-kira, dan melanggar akal sehat, kira-kira begitu. Tidak sesuai dengan logika. Perintah pimpinan. Jadi sebenarnya dia mengatakan bahwa sesuatu itu benar, tapi karena ada faktor-faktor kepentingan yang dia harus mengatakan bahwa nah, itu yang artinya kalau kita ngumpul begini rame kan bisa aja kita bilang bahwa kita seolah-olah mau memandangkan kebenaran, tapi kalau berdua di ruangan belum tentu. Beda cerita. Mungkin ada apalagi saksi di sana. Ada sesuatu yang mau diselesaikan, eksekusi. Itu kan tidak di lapangan terbuka, tapi dalam ruangan-ruangan tertutup, yang itu tidak banyak orang di dalamnya. Tapi tanpa kita sadari, kalau kita tadi punya konsep ketuhanan yang fundamental, bahwa Tuhan itu Maha melihat. Kan begitu. Itulah ihsan. Bahwa walaupun kita tidak melihat dia, tapi dia melihat kita. Kan? Makanya ada iman, Islam, dan ihsan tadi. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai spiritual yang harus dibawa ke dalam dunia politik, kekuasaan misalnya, agar kita tidak menghalalkan segala cara. Semoga kita bisa membentengi diri kita dengan sifat-sifat seperti itu. Jadi kita berharap politik kita itu tercerahkan, politik kita itu bergeser, tidak lagi dalam perspektif kekuasaan golongan atau tertentu, orang-orang tertentu, tapi lebih kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya politik identitas kita harus begitu. Politik identitas yang mencerahkan. Jadi bukan lagi politik identitas sempalan. Jadi kalau mau menggunakan pencitraan agama, katakanlah agama Islam, maka kuasai Islamnya itu secara utuh. Gunakan iman, gunakan ilmu, gunakan ihsannya. Jangan hanya identitasnya saja, misal pakai gamis, pakai peci. Tapi dalam praktek-praktek perlakuannya tidak mencirikan bahwa dia seorang yang Islam. Maka secara substansial, bukan hanya simbol.
Walaupun simbol itu tidak bisa kita nafikan, ya, simbol itu adalah bagian dari identitas, tapi tidak hanya sebatas simbol. Itu yang penting harus kita katakanlah pegang nilai-nilai. Ada nilai-nilai substansial, nilai-nilai yang sebenarnya itu berhubungan dengan kondisi hati kita dengan Sang Pencipta kita. Ya. Ketika kita berhubungan secara horizontal dengan masyarakat sosial, kita tetap harus menjaga bahwa hubungan kita kepada Sang Pencipta itu harus kita jaga. Jangan sampai dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi yang itu sesaat dan bisa sesat. Ya. Ya kan? Nah, ini harus kita bawa, kita giring. Siapapun orangnya, apapun profesinya, seperti Adinda misalnya, dalam dunia birokrasi, ya, apalagi di dinas pendidikan misalnya, ini harus dibawa. Kita harus menjadi contoh misalnya di masyarakat, atau bagaimana seorang birokrat itu melayani masyarakat jika ada teman yang kesusahan. Dan saya pernah membuktikan bahwa ada abang kita misalnya yang kemarin ada persoalan administrasi dan saya lapor ke Adinda, ternyata solusinya ada. Nah, itu sangat berdampak kepada kehidupan dia misalnya dan kepercayaannya kepada birokrat. Dan Adinda sudah menunjukkan itu. Dan saya sudah melihat. Jangan dengkol, Bang. Kena engkol, Bang. Jadi ini tadi tahun kan, saling menolong dalam kebaikan. Dan begitu bahagianya dia ketika mengetahui saya kirim via WA bahwa sebenarnya ada mungkin kehilapan administrasi, jadi itu sangat membantu dia. Jadi itulah birokrat sejati itu sebenarnya. Jadi mampu memberikan solusi. Kenapa? Karena memang kita ini masing-masing sudah punya porsinya, job desk-nya. Iya, ya, job desk masing-masing. Cuman secara umum sebenarnya kita pendawa. Ya. Cara yang berbeda. Ya, dengan profesi masing-masing. Ya, dengan profesi masing-masing. Jadi kalau ada pendidik, maka dengan cara pendidik itu dia berikan edukasi kepada masyarakat, misalnya bagaimana seperti kita, bagaimana mengedukasi anti narkoba kepada remaja, ya kelihatannya memang kita cakap-cakap, tapi sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik kita, generasi muda yang otomatis menjadi generasi penerus ke depan yang sudah kena. Ya, dia harus diatasi. Yang belum ini harus dijaga. Iya. Jadi langkah antisipatif. Itu yang menjadi ya. Saya sampaikan tadi bahwa ini harus menjadi PR. Isu ini harus menjadi PR. Ini yang harus digali oleh para kandidat-kandidat yang akan bertarung di pemilu nanti. Dan itu akan kita buat nanti podcast selanjutnya. Iya. Jadi harus ke sana mindsetnya gitu. Jadi jangan cerita mensejahterakan masyarakat itu tidak tahu alurnya dari mana gitu. Nah, kita darurat kejahatan saat ini. Mungkin secara spesifik tadi sudah kita apakan narkoba. Kemarin Bu Sekda waktu kita ada rakor dengan BNN sampaikan lebih kurang 90% kalau nggak salah Bu Sekda kemarin sampaikan tahanan yang di lapas Pulau Simardan itu kasus narkoba. 10%-nya itu kriminal yang lain tapi bersumber dari narkoba juga. Iya, dan generasi muda. Iya. Ada masih muda-muda, bayangkan. Ini yang harus jadi PR. Iya. Terima kasih nih Prof. Sukri Albani, rekan Baby Adinda. Bang Sukri, Assalamualaikum. Ustadz kami, senior saya. Profesor, guru besar, termuda, luar biasa. PTKN. Salah satu yang menginspirasi, ya. Salah satu yang menginspirasi. Saya sering bilang kalau dalam acara-acara buku Prof. Sukri di Adinda ini ada menikmati indahnya sakit hati. Iya. Jadi waktu bedah bukunya saya hadir. Iya, betul. Jadi sering saya sampaikan kepada adik-adik kita kalau saya mengisi materi-materi. Jadi sebenarnya kita sangat terinspirasi dari Prof. Sukri. Sekarang menjabat sebagai dekan di FEBI UNSU.
Mantap. Terima kasih. Bujang gagam itu dia. Ya. Bujang gagam itu dia Bang Supri, luar biasa. Adinda kita Masya Allah, ini. jadi Profesor Sekretaris MUI Kota Medan, luar biasa menginspirasi. Iriau ya. Iya. Mau jadi guru besar ya. Dia jadi guru besar. Jadi itu. Bagaimana pola pikirnya harus diubah. Bagaimana orientasi katakanlah kehidupan politik kita harus diubah kepada hal yang lebih baik. Iya, Ini bukan berarti mau mengendorse salah satu kandidat gerakan perubahan, enggak. Jadi perubahan itu sesuatu yang pasti nggak bisa. Iya. Perubahan itu keniscayaan ya. Keniscayaan. Maka itulah tujuan kita mengedukasi ini, katakanlah. Semoga ini katakanlah memberi tawar sedingin. Ya, Insya Allah nanti diskusi-diskusi kita berlanjut. Nanti kita undang dari teman-teman partai politik, Ya. itu curah gagasan. Bukan kampanye. Bukan. Ya, kita mau Artinya- menguji isi pikiran. Iya, kampanye kebaikan, kampanye mengajak orang untuk berubah itu kan berpahala. Ya, Ya. Saya juga harus batasi diri Bang. Saya Iya. birokrat, saya tidak boleh Betul. berkampanye. Ya, tapi justru kalau ada ASN birokrat seperti Adinda ini yang peduli kepada kehidupan sosial, itu sebenarnya pemerintah harus berikan reward. Berikan, iya, berikan birokrat. Biarlah. Jadi namanya birokrat award. Biarlah kita bergerak dengan dengan cara kita Bang. Kita nggak bisa lagi Bang pakai toa Bang. Iya, iya, Kita betul. tak cocok lagi main di parlemen jalanan. Jadi Iya. kita geser, kita parlemen rekaman Bang. Baik, rekaman. Jadi ini salah satu sebenarnya memanfaatkan kemajuan Teknologi. era digital ya, Ya. teknologi ya. Kalau dulu kita diskusi di ruang-ruang Iya. di ruang-ruang kantor yang orang tidak tahu kan gitu. Hanya kita sama mahasiswa dulu, zaman-zaman mahasiswa. Sekarang kita bisa sharing kepada publik, kepada netizen ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, Ada pertanyaan, Bang? dipersilakan kalau ada. Ya, Pak Kabit Olahraga masuk tuh. Ini ya, ini politisi nih Ustaz Sahrul Manurung. Bang sebentar Bang. Ya, Oma ini tak boleh tak diangkat. Mem Paradiba. Assalamualaikum. Mak. Dosen Politeknik Roma. Tanjung Balai. Semoga Poltan semakin jaya. Hah? Pak Kabit Budi Masih Munte, belum? mantap, terima kasih. Hikmah Udah. Dinanti Manurung. Nah ini politisi juga nih, politisi P3. Terima kasih komentarnya. Adinda Hikmah Dinanti Ikan. Manurung. Oh, cucian. Iya. Oke. Itu aja kan? Udah Oma MLE pun tak berani otak angkat. Iya. Surga awak itu. Ada Bang pertanyaan dari ini? Sebenarnya tidak Tidak ya, tidak ada pertanyaan. Baik, mungkin Bang sudah Ya. hampir jam Jam 18.00 ya, lebih kurang 17.45. Kita mungkin akan melakukan persiapan ibadah sholat maghrib. Terakhir mungkin Bang pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada para pendengar maupun penonton ya. Ya. Ada closing statement dari Abang? Ya, sebenarnya bukan closing statement. Nanti ini harus ada lanjutannya lagi nih. Harus. Ya, jadi untuk ini untuk waktu Pemanasan masih. Pemanasan. Ya? Masih pemanasan. ini masih pendahuluan. Ya. Masih banyak yang harus kita bongkar lagi, persoalan-persoalan yang katakanlah harus kita diskusikan dan kita perdebatkan. Nah, harus kita perdebatkan, memanfaatkan dunia digital Dengan tujuan mencerahkan. pencerahan pendidikan, insya Allah ya. Semoga diskusi di sini berlanjut dan tetap semangat dan kalau ada katakanlah netizen Bapak Ibu Adinda bertemu orang yang tidak memberikan semangat, 2 menit dia bercakap tidak semangat, tinggalkan saja. Maka carilah orang yang kalau kita diskusi dia memberikan semangat, harus memberikan optimisme ya, agar kita bisa lebih maju. Kalau orang kita berdiskusi bercakap dia sudah tidak memberikan semangat, sudah tinggalkan. Dan
semoga kita tetap berkolaborasi, bersinergi dalam hal kerjasama yang baik, bagaimana berorientasi kepada kemajuan. Dan saya juga menyampaikan semoga ke depan ya, Tanjung Balai menjadi kota yang lebih baik, infrastruktur yang lebih baik dari segi pendidikan, ekonomi lebih baik, dan menjadi kota percontohan di Indonesia. Jadi dialog ini juga untuk Indonesia, bukan sekedar Tanjung Balai. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua. Demikian, terima kasih kepada Adinda Bang Jul yang luar biasa. Beliau ini punya kepekaan sosial yang tinggi. Jadi orang belum ada membuat outbound, dia udah membuat di Tanjung Balai. Aduh, kena impel lagi kita. Orang ya yang selalu kami memberikan pencerahan, berdiskusi dengan adik-adik kita mengenai anti narkoba. Ya, sampai saat ini kita masih rutin dilibatkan oleh Badan Narkotika Nasional. Amin. Mudah-mudahan menjadi agenda rutin tahunan kita, Bang. Iya. Kalau saya hanya punya prinsip satu, Bang. Saya tidak orientasi materinya, Bang. Iya. Tapi lebih kepada saya tidak tahu. Iya. Namanya kita manusia ini berubah-ubah. Iya. Tidak kita, mungkin keluarga kita. Iya. Paling tidak ketika kita selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak-anak muda yang Iya. mungkin nanti bisa mencegah keluarga kita. Iya. Itu saja, Bang, doa kita, Bang. Bukan Amin. kita, tapi orang lain yang mencegah keluarga, anak kita, Iya. keluarga lah, ya, untuk supaya tidak terhindar dari narkoba. Mungkin mereka tahu, oh ini keluarganya si Anu gitu kan, sehingga mereka cegah, jangan gitu. Iya. Mudah-mudahan ada efeknya ke sana, Bang. Amin. Amin. Kita juga nggak butuh amplop ya, Enggak. tapi isinya. Iya. Amplopnya kita buang. Jadi biar gak tegal diskusinya. Jadi nanti saya juga, Bang, berencana kalau memang tempat kita ini sudah memadai, Mantap. nanti adik-adik yang kemarin di angkatan Ya. ketiga kita undang Tergeser kemarin 4 ya. orang misalnya kan, kita undang, kita ajak mereka berdiskusi apa tindak lanjut yang sudah mereka lakukan pasca kemarin Ya. selesai penutupan kegiatan. Mantap. Ini direkam ini ya, Direkam. Aden. Ini ada rekamannya. Nanti kita share kepada adik-adik kita. Jadi kita ajak mereka apa rencana tindak lanjut yang sudah disusun, apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasil. Ya. Itu mau kita evaluasi. Walaupun ibarat seperti gurun pasir, kita ini anggaplah oase di tengah gurun pasir. Iya. Ya, memberikan sesuatu yang dingin, apalagi ada teh manis dingin di sini. Terima kasih Adinda. Ya, Aulia jadi Imam Rahman. kita pastikan, Bang, diskusi kita ini tidak sampai di sini ya. Kita akan agendakan mungkin di waktu-waktu yang lain, mungkin saling menyesuaikan jadwal. Ya. Tadinya rencana dijadwalkan hari Senin, tapi Ya. ternyata Dadakan agenda ini. kita jadwalkan hari ini, dan alhamdulillah Bang Fajrin bisa meluangkan waktunya. Kita bertemu hari ini. Mudah-mudahan hasil diskusi kita hari ini, hasil pemikiran-pemikiran yang kita keluarkan ini menjadi pencerahan bagi para penonton, Ya. bagi masyarakat, dan membekas dalam ingatan kita bahwa politik kita itu harus kita geser, tidak berorientasi kepada kesejahteraan kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Mantap. Tapi harus kepada kesejahteraan masyarakat. Betul. Dengan prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu dia. Luar biasa Ustaz kita ini. Semangat. Takbir. Baik, terima kasih. Ya, dan Sahabat saran Rubrik. nanti, Ya, ininya dipindah ke sini aja karena kameranya di sini. di sini. Iya. Nanti di sini ada rencana, Ada. Bang, Ah, yang mau kita isi, Bang. Mantap. Ini masih sementara ini. Masih sementara, masih 75%. Luar biasa. Jadi saya yang pertama kali podcast di sini. Kalau ini belum rampung. Walaupun tempat seadanya, tapi Ya. pikirannya yang mau kita Pikiran harus keluarkan besar. harus luar biasa. Betul. Ide gagasan yang besar. Iya. Terima kasih. Mohon Terima maaf. kasih sahabat Rubrik sudah bersedia menonton video kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube
Rubrik Zulfikar Official. Ya. Mantap. Follow juga TikTok kita ya di Rubrik Zulfikar Official, Facebook kita ada di Rubrik Zulfikar, Instagram juga. Nanti kita akan berdiskusi pikiran-pikiran positif melalui akun-akun media sosial tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.